Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto dari kelas non reguler semester 1 STE Kuala Kapuas. Di sini saya mau mengerjakan tugas baca bab 3 tentang kemanusiaan universal. Langsung saja. Bab 3 ini membahas tentang kemanusiaan universal yang menjadi inti nilai kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung saja, dari beberapa hal ini saya ada menyimpulkan sekitar 5 hal. Dari bab 3 ini saya menyimpulkan ada 5 hal yang dapat saya ambil poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu kemanusiaan universal. Kemanusiaan universal ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan perbedaan ras, agama, suku, ataupun budaya. Nilai ini menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan persaudaraan global. Yang kedua, adil dan beradab. Konsep adil dan beradab ini merujuk pada penghormatan atas hak dan kewajiban setiap individu, sementara beradab menunjukkan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan moralitas, empati, dan solidaritas. Yang ketiga, konteks sejarah dan kebudayaan Indonesia. Yudikatif ini menjelaskan bahwa konsep dalam Pancasila bersumber dari kearifan lokal yang dipadukan dengan prinsip universal seperti tradisi gotong royong, nilai-nilai kolektif di Indonesia mencerminkan semangat kemanusiaan yang berbasis pada harmoni sosial. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai panduan kemanusiaan universal. Pancasila ini menjadi landasan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang menghormati hak-hak individu sekaligus memelihara harmoni sosial. Nilai ini juga menjadi jembatan antara identitas nasional dan tanggung jawab global. Meskipun begitu, Pancasila tidak hanya relevan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai modal nilai kemanusiaan universal itu. Dengan mengamalkan sila kedua, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Yang terakhir yaitu kelima, tantangan aktualisasi. Meskipun nilai-nilai ini kemanusiaan universal sudah tertanam dalam Pancasila, aktualisasinya menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, dan krisis moral. Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Terus dalam buku ini yaitu Negara Paripurna by Yudi Latif menyorot sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal di Indonesia. Beberapa tantangan itu yaitu yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan tidak pemerataan distribusi kekayaan dan kesempatan menciptakan kesenjangan sosial yang menghambat penerapan kemanusiaan yang adil itu. Terus yang kedua ada diskriminasi dan intoleransi. Ini menyangkut praktik sosial yang menjadi tantangan dalam membangun harmoni sosial dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga ada krisis moral dalam beretika, artinya ini sering melemah komitmen terhadap nilai-nilai luhur seperti solidaritas, gotong royong, dan empati. Jadi sikap-sikap tersebut mulai melemah. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan, artinya seperti korupsi yang meluas sehingga melemahkan keadilan sosial dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Itu. Terus yang terakhir itu ada pengaruh globalisasi.
budaya ini mempengaruhi identitas nasional dan solidaritas nasional yang berbasis dalam Pancasila. Terus dari beberapa poin tersebut saya sudah menyimpulkan dari bab 3 ini sudah saya simpulkan tentang kemanusiaan universal, yaitu memiliki nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam tatanan masyarakat Indonesia yang pluralistik Pancasila. Khususnya sila kedua menjadi panduan dalam menciptakan keadilan dan peradaban yang melandaskan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sekian tugas baca bab 3 dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.